Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Ibu Kepala Sekolah ini kemarin sebenarnya saya itu pas waktu daftar itu kayak iseng belajar waktu itu. Alhamdulillah cantol, benar-benar cantol dan ternyata dari saya ikutin videonya itu ternyata yang bakal banyak ya. Tapi yang masuk kelas yang saya kan tambah satu di kampung ini itu cuma 20 orang yang Jawa Timur dan itu campur semuanya ya. Dan kegiatannya itu hampir 2 pekan, mulai ada sinkron, asinkronus seperti itu. Dan materinya sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi hampir sama hanya harus mengelola semua itu untuk materi ini. Dan mohon maaf nanti ada 6 PPT dulu saja ya. Kalau nanti kesempatannya ekstra ya, nggak usah lama-lama karena satu PPT ini satu pertemuan kan. Tapi banyak kan kemarin itu banyak diskusi, jadi ada berbagai kelompok-kelompok dan presentasi, ada jawab dan materi malah juga menurut saya belum dibahas sama fasilitatornya. Jadi kita itu kadang-kadang kayak mandiri gitu, presentasi ngobrol sendiri, itu kadang-kadang tukar pendapat, tukar informasi. Jadi saya tahu, oh ternyata sekolah lain itu kayak gini loh, dapatnya inspirasi dari sekolah lain. Untuk yang pertama itu ada pelatihan bertujuh, insya Allah itu sudah disampaikan ketika di dinas TNI. Soalnya itu harusnya sama ini. Kemarin kegiatan pembelajaran itu banyak sekali ya. Ini cuma ada kira-kira saja. Masuk ke ini. Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau video kedua atau kemarin kita bicara tentang growth minded itu, nah ini kan sebenarnya pola pikir yang harus kita miliki ya, karena dari dulu seharusnya itu ada cuma baru ada istilahnya. Ketika kita berpikir fixed minded yang kalau ada apa-apa ya wes diem aja, cuma mengalir dari zona aman, tapi kita growth-minded kita harus berpikir bagaimana mencari inovasi baru. Ini ya, jadi ketika pola pikir itu lebih penting dari keterampilan. Kalau kalian tahu, setiap orang itu kalau sekolahnya lebih tinggi, maksudnya ya, sekolahnya lebih tinggi itu biasanya lebih banyak, lebih terbuka pikirannya daripada orang yang mungkin belum pendidikannya masih kurang ya. Jadi ketika mendapatkan sesuatu yang baru, ketika orang yang pola pikirnya itu fixed minded, jadi tidak menerima. Tapi ketika orang sudah terbuka pikirannya, ketika ada jadi sesuatu, nah ini lebih penting daripada keterampilan aja. Dan ini berperan memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Ini sesuai dengan otak kita. Ternyata dari segi ilmiah itu pola pikir mindset itu adalah kumpulan keyakinan yang akan menggunakan seseorang melihat dan berpikir terhadap sesuatu kejadian atau peristiwa. Ini secara psikologinya. Nah, jadi saya growth minded dan fixed minded. Kalau growth minded itu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bisa dikembangkan lewat belajar dan usaha. Jadi ketika seseorang meskipun IQ-nya mungkin rata-rata, tapi ketika dia itu mau
belajar pasti lebih berprestasi daripada anak yang tingkat tinggi tapi nggak mau berusaha. Ada nih, tapi kalau rasanya dia itu kelihatan bahwa kecerdasan itu tidak bisa diubah. Ternyata kita sudah buktikan ya, anak yang rajin itu lebih banyak berhasil daripada anak yang rajin. Saya itu ada pengalaman sendiri di sini. Dulu pas waktu SMP anak ini dulu gitu kalau diajak itu, terus kayaknya mereka itu biasa aja. Terus kalau kemarin kalau penerimaan mahasiswanya, kuliah di mana? ITS pertama. Ya, dia aja. Ternyata ketika berpikir ini bermain dia itu punya SMA sudah menentukan ini artinya yang bilang gitu. Nah, ini kalau bertumbuh seperti ini, jadi karena kalau bertumbuh itu terlihat dalam karakter non-kognitif, jadi termasuk kegigihannya, kesabarannya, ketekunan dan ketangguhan, serta sifat-sifat positif kalau berpolitik ini bukan hanya secara kognitif aja, tapi dari sifat-sifat non-kognitif. Ini ketika PPT dan PPB ini, kalau seseorang mendapatkan challenge di tantangan, kalau yang PPT itu dia cenderung menghindar, cari jalan yang lain yang aman. Tapi kalau yang PPB bermain dia akan menerima tantangan itu. Dan ketika mendapatkan rintangan juga kalau PPB menyerah, tapi kalau orang PPB ini dia bertahan. Jika ada masalah dia bertahan. Dan ketika usaha, kalau orang PPB jawabnya apa? Berarti tidak efektif. Ini harus seperti itu. Ketika ini sebagai kita sekolah ada kritik, itu kalau PPT itu tidak sebagai serangan, tapi seharusnya kalau kita bermain sebagai masukan. Dan kalau melihat orang sukses itu seharusnya kita jadi inspirasi, karena biasanya jujur tapi jadi saja jadi inspirasi kita. Nah, dan ini suara ini ya, jadi kalau yang PPT itu adalah menimbulkan kekhawatiran, jadi khawatir terus kayaknya mencari zona nyaman terus nggak mau keluar dari zona nyamannya. Tapi kalau kita PPB ini jadi optimis, kalau ada tantangan itu jadi sebuah tantangan kita, apalagi yang mungkin kalau kita ini sama SPM kita yang kemarin itu kita langsung bebas juga. Ternyata kalau saya akan di kita kayak gini, ya ini kalau kita berbicara bermain dan kita berpikir bagaimana kita punya value yang lebih daripada sekolah yang mungkin sekolah kita nggak mereka itu nggak dapat kita alami itu yang kita harus punya untuk bermain ini. Nah ini ya orang ya, jadi kita harus memberikan positive thinking dulu ya. Jadi kayak kalau dalam ini sudah yang sangat banyak ini, jadi kita juga harus lebih banyak positive thinking. Jadi kalau kita biasanya bilang aku nggak bisa, kita harus coba jadi aku belum bisa. Jadi belum sama tidak itu beda banget. Kalau belum kita masih punya usaha. Dan ini ada prinsip tyranny of now itu. Jadi kalau tyranny of now itu adalah jebakan mental yang membuat seseorang itu terlalu menuntut hasil. Ini harus kita hindari. Jadi kalau jam sekarang mintanya instan, cepat jadi dan hasilnya bagus. Tapi jangan seperti ini instan itu. Instan itu enak, cepat, pasti sehat betul. Seperti itu. Kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Ternyata dari hewan ini kalau biologi misalnya kan kalau berpikir lebih bagus itu ya ininya ada persalinan anaknya itu ini terus. Dan orangnya itu harus dirangsang terus. Iya. Nah di sini kita ini sekarang lagi ada di zaman Fuka ya. Bagaimana kan? Jadi vision, understanding, dan ini sama aja. Jadi vision
biasanya dua kayak gitu. Jadi ada namanya vision. Vision itu adalah pandangan ya. Ketika kita ada pandangan baru, kita itu harus situasi ini. Koreksi itu adalah situasi berubah cepat. Jangan sekarang seperti itu ya. Zaman kayaknya teknologi itu zaman kayaknya kalau dulu ada itu masalah masih bau kan, biasa kan. Nah jadi cepat banget nah itu. Berarti solusinya apa? Kita harus punya visi yang jelas. Jadi ketika sekolah kita mengikuti perkembangan zaman, visinya juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jangan sampai visi itu sampai bertahun-tahun berganti. Kemudian ada aset tadi itu adalah masa depan sulit ditebak. Karena kita lihat, jadi kayaknya besok itu terjadi apa? Tiba-tiba kurikulum ganti, Pak Presiden yang mau kurikulum ganti lagi, nggak kita selesai lagi ya. Nah itu, kita harus pemahaman, jadi harus memahami situasi. Kemudian ada kompleksiti. Masalah sekarang sangat kompleks sekali, bukan hanya dari internal kita di sekolah swasta, masalahnya bukan hanya internal, musim dari eksternal dan banyak banget. Jadi kita juga harus bisa ini kejelasan. Kemudian ada ambiguity, itu adalah situasi yang tidak jelas. Kita perlu untuk adaptasi. Jadi adaptasi ketika kita dalam COVID itu, ketika COVID itu kan mereka dibutuhkan, doa, kemudian ternyata 1 tahun, 2 tahun ya. Nah itu kalau kita kemarin nggak beradaptasi dengan cepat, ya kita cuma WA aja, cuma ngirim tugas ke sesuai pakai WA. Sekarang hari ini terus kan akhirnya, nah kita harus belajar bagaimana sekarang pakai yang namanya Zoom, ada teknologi Zoom ya, kita terlihat semuanya. Jadi pemimpin dengan pola pikir itu berarti berbicara satu tentang tantangan dan kegagalan mereka. Jadi kita jangan pernah merasa kalau gagal harus supaya minder atau apa itu jadikan sebuah pembelajaran. Jadi pasal-pasal jadi kalau kalian itu bukan sekedar pola pikir, tapi jadi fondasi yang memperkuat 5 potensi kepala sekolah. Nah, pribadi ya, kita sebagai kepala sekolah bisa memberikan keteladanan dan keberanian. Karena sebuah sekolah itu pasti ada kepala sekolahnya dulu ya mesti. Kita itu jadi tokoh utama, kita harus memberikan keteladanan. Kemudian di manajerial kita itu harus melahirkan kreativitas dan mengelola sumber daya. Kita harus lebih bisa daripada teman-teman kita. Kemudian di kewirausahaan kita harus mendorong inovasi dan daya juang. Jadi kita sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah terutama daripada guru ya kita harus bisa mendorong. Dan sebagai supervisi ini pasti kita pengawasan dan sosial kita harus menunjukkan dari sekolah dan harus banyak tentang lingkungan. Itu slide pertama. Masih slide pertama. Kemudian yang kedua ini tentang cara belajar negara. Ini kemarin kita masih panjang gimana? Panjang terus. Di konsep pembelajaran ini kan kalau zaman dulu kalau fokusnya cuma guru seperti ini ya, jadi kalau kita perhatikan suasana sekolah computer learning dan kamu tidak belajar, jadi muridnya ada, gurunya ada, bukunya ada, tapi cuma itu aja, anak cuma membaca, ngomong, tapi proses pembelajaran tidak maksimal. Jadi kalau zaman kita dulu kecil, oke deh, karena masih zamannya masih memang seperti itu, tapi kalau sekarang harus menyesuaikan. Dan ini, jadi kita itu yang sedang terjadi adalah krisis pembelajaran nyata. Jadi di Indonesia ini masih ada banyak peserta didik yang bersekolah tapi tidak benar-benar belajar. Jadi ini cuma datang, guru nangis, pulang, kadang-kadang
ini jadi masalah kita. Kemudian adanya literasi dan numerasi ini sesuai dengan hasil yang PISA itu di Indonesia itu kan berbalik dari bawah malah karena memang anak-anak literasinya kurang sekali. Paling kemarin ada akhir yang matematika itu serasa membaca itu alfa ya. Itu biasanya mesti harus alfa menghitung bahaya banget. Tapi kalau mereka masih belum mampu nih, belum ada tambahan. Kritikan gimana? Kemudian dari sediakan alat wilayah, ini memang alhamdulillah kita jadi masih terjangkau lah, masih terjangkau juga ini. Kalau kita lihat di sosmed itu yang area-area yang menjadi aktivitas dari itu sekolah saja, sekolahnya hancur, semuanya sekolah negeri, sekolah kayak gitu. Kemudian bumbunya sampai jalannya sampai berapa puluh kilometer dan jalannya yang kalau masih aman ya sendiri. Kemudian ada dominan belajar masih banyak pembelajaran di kelas itu yang masih tradisional jadi guru cuma sebagai sumber utama aja. Ini yang jadi masih masalah kita. Nah ini jadi kalau kita berpindah ini ada sukses learning pembelajaran di awal jadi kelihatan cuma ini aja cuma atasnya aja gitu kayak fenomena gunung es kan yang kelihatan kita sebuah kapal melewati gunung es awal cuma segitu ternyata bawahnya besar ya sama kayak nanti jadi ngomongin film kita ini kan itu kayak gitu ya. Nah jadi kalau kita ada sukses learning ini berarti dari zona nyaman dan harus melewati zona ketakutan yang tadi. Jadi batas kelas itu menjadi learning yaitu zona pembelajaran. Oleh karena itu, program ini diberikan untuk menggunakan rasa takut untuk dihadapkan dengan hambatan. Jadi kalau ada masalah, tidak usah takut dihadapi. Ini PJKLB pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan yang mengingatkan dan menekankan pada penciptaan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Sadar di sini artinya sadar di situ ada yang memuliakan dan nah di sini rangkanya banyak banget jadi sudah hafal pasti kalau saya masukkan gitu. Nah ini jadi kalau ini sudah tahu ya kita ada di pembelajaran mendalam ada di beberapa mahasiswa lulusan yang mau kemarin baru launching lagi dan nah ini jadi berkesadaran bermakna dan memudahkan. Berkesadaran itu artinya anak itu ketika mendapatkan pelajaran itu sadar untuk belajar. Jadi bukan karena kita paksa tapi karena sadar sendiri aku berangkat sekolah untuk mencari ilmu bukan karena disuruh orang tua seperti itu. Dan bermakna di sini adalah pembelajaran kita itu harus kita kaitkan dengan kontekstual ya pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan yang terjadi. Seumpama matematika yang bagaimana kita selipkan seumpama materi yang bersama ini dua variabel ya. Itu kan kita bilang mesti ngomonginnya barang ini ya. Nah anak-anak pasti lagi ngapain? Kan itu urusannya toko. Kalau sebenarnya ada apa sebenarnya berapa anak sih gitu ya. Nanti kalau kamu punya toko gimana kan? Bahas itu aja. Nah, itu harus bermakna. Jadi punya manfaat dan relevan untuk kehidupan sehari-hari dan menggembirakan. Menggembirakan di sini berarti setiap belajar harus nyanyi-nyanyi ya. Padahal anak SMP masih ada. Kalau anak SD itu kayaknya fun banget belajarnya gitu. Kalau saya pakai sendiri di SMP ya, pakai nada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus banyak pak. Klik. Waalaikumsalam. Kita nada udah. Apalagi udah nyanyi-nyanyi kan di bawah ini di SMP. Jadi menggembirakan di sini bukan berarti harus bernyanyi, tapi mereka harus anak-anak itu kondusif, mereka itu nyaman untuk belajar, bukan hanya dari kelasnya betul, tapi dari dunia juga membuat nyaman. Kalau sekarang dulu ada yang kayak kita kalau bisa orang masuk anak-anak kayaknya sendiri, jadi kalau ada jadi yang menggembirakan seperti itu, anak-anak
Kalau kita bahagia itu kan melaksanakan apa juga netral ya. Kalau kita kayak paksa malah enggak. Dan tadi sama itu. Nah ini kan sudah paham banget ya, akhirnya lebih paham karena banyak pasien narasi di sini, namun saya masih tadi sudah ngomong sok-sokan. Tadi udah jauh sudah paham semua. Untuk PMP ini kita belajar PMP yang pertama validasi. Nah dari bawah nih, yang pertama adalah memahami dulu. Jadi anaknya itu harus paham dulu. Ini contohnya di sintesis. Definisinya tahu, itu akan memahami masalah dasar, kemudian mengaplikasikan itu dengan anak-anak jadi tahu, oh ini loh kalau kita kejadian sehari-hari seperti apa, kita cari relevansinya, kemudian merefleksikan ini lebih dalam lagi daripada mengaplikasikan. Jadi ketika merefleksi itu anak-anak berpikir bagaimana ya kalau ini kan di sini ngomongin dari fotosintesis, kemudian isu ketersediaan tanaman pangan. Nah kalau yang merefleksi sudah lagi kita sudah luas ngomongin perubahan iklim, kemudian perannya terhadap ketersediaan pangan masa depan seperti itu. Jadi lebih luas lagi. Jadi hanya satu materi yang menimpa juga katakan dan perubahan iklim itu isu IPS juga dimaksudnya. Nah ini kalau di afektif seperti ini, jadi kalau afektif itu dari sikapnya dan guru ini harus memfasilitasi ya, kita anak sekarang kalau belajar diskusi itu lebih nakal daripada kita yang ngomong. Makanya kalau SMA kebanyakan bagi kelompok suruh presentasi sendiri kan, karena itu mereka jadi terpaksa membaca itu lebih paham daripada cuma mendengarkan. Untuk yang sekolah itu bagaimana tata visinya dan tindakan nyata dalam pembelajaran. Ini Allah bedakan ya, jika masih seperti ini kan kayaknya suasana anteng sih, cuma kadang mereka tidak berapa. Tapi ketika belajar berdiskusi seperti itu, mereka lebih aktif, lebih paham, dan kita lebih menyenangkan. Karena kalau kayak gini kan biasanya ngantuk ya, benar kalian mendengarkan saya juga kalian ngantuk ya. Tapi kalau seperti itu kan udah beda lagi. Nah itu ini dan namanya jadi kalau tadi itu ini paling bagusnya, jadi PR itu balik. Nah ini kalau pembelajarannya di PR itu ada 4 ya, kan tadi ada pedagogis, lingkungan belajar, kita ada manfaat digital. Di praktik pedagogis itu saling mengajar dan guru itu harus disesuaikan. Jadi yang bisa fokus untuk siswa, untuk murid ya, yang otentik mengutamakan praktik nyata. Dan kita harus menggunakan ini pembinaan pembelajaran. Kalau sama guru ya udah di sekolah itu sebenarnya cuma guru dan murid. Tapi ada pembinaan belajar, kita harus melibatkan para murid, misalnya kalau dengan akreditasi itu pasti kan harus punya link di luar kayak BNN, ada kepolisian. Jadi kita pembelajaran itu mencari permintaan pembelajaran yang banyak, orang tua yang memaksimalkan, kemudian dari komunitas profesional itu harus. Kemudian lingkungan pembelajarannya itu juga harus sesuai jadi yang bukan hanya ruang fisiknya, tapi ruang virtual dan budaya sekolah budaya belajar itu harus mendukung pembelajaran dalam serta pemanfaatan digital. Karena sekarang sudah zaman teknologi ini, kalau kita masih yang tradisional aja, anak-anak juga kurang ini. Karena sekarang anak-anak lebih pintar ya daripada dunia. Kalau bikin video itu anak-anak lebih. Nah ini peran kepala sekolah dalam PR yang pertama adalah tadi model pembelajaran. Jadi kita itu sebagai model utama harus bisa menjadi contoh. Kita harus menunjukkan sikap sebagai pembelajar yang berpartisipasi aktif dalam pendekatan baru. Kalau gurunya diminta ikut pelatihan, kepala sekolahnya juga harus ikut. Jadi paham ketika
gurunya disuruh ikut kelasnya ini kelasnya tapi kelas lainnya nggak tahu. Kalau meskipun nggak bisa ikut, gurunya ikut kelasnya kalau bisa diskriminasi, jadi memberikan ilmu kepada yang lainnya. Kalau pasti begitu, semuanya berilmunya. Kemudian ada pembentukan budaya, membentuk budaya. Jadi kelas itu mengembangkan kerja kolaboratif. Jadi harus menyatakan, menyampaikan, itu tidak ada kritik, masukan, salah itu terima aja sebagai pembelajaran kita. Dan memaksimalkan fokus pada pembelajaran di dalam ini biasanya ya. Ini sebelum berikutnya adalah jadi saya implementasinya itu ada perencanaan, pelaksanaan dan asesmen. Allah tahu semua. Jadi bagus saja. Saya pikir itu biasanya kemarin peserta langsung ke jadi kemarin itu presentasi itu setelah ini langsung presentasi. Bahkan ini cuma agak tulis cuma ini masih saja. Nah ini jadi penjelasan visi dan misi ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau visi itu memang harus review setiap tahun, harus review. Visi juga semuanya harus review. Jangan sampai visi itu sampai 5 tahun masih tetap aja. Padahal visi kan tujuan kita utamanya kan visi. Dan visi itu dari bagaimana karena bagaimana ya. Nah ini visi itu adalah gambaran dari masa depan sekolah kita. Jadi kita pengen sekolah kita kayak apa sih? Itu adalah visinya. Sedangkan misi adalah cara mencapai visi. Dan serta tujuan. Kalau tujuan ini adalah indikator keberhasilan. Bagaimana visi itu berhasil itu dilihat dari tujuannya. Kalau tujuannya misalnya banyak, kalau visi kan jadi satu global. Kemudian tujuan itu mulai banyak. Nah ini nanti akan jadi fokus kita gitu visi sejalan dengan pembelajaran. Nah ini penting ya karena visi dan tujuan itu adalah dasar kebijakan. Kalau ini misalnya kompas, kalau kita mau mengarahkan semua kita kayak ini harusnya kompasnya ini dalam visi itu. Dan bukan hanya sekedar dokumen administratif yang kayak ASP itu sebenarnya kalau lecture itu lebih baik daripada yang mana gitu kan. Kalau ini dari cetak sebenarnya belum mati angkat gitu kan. Padahal saya lebih banyak di sebagai kitab suci di sekolah masing-masing kan gitu. Dan visi itu sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah ini ya, jadi kemarin kami diminta untuk membuat review visi sekolah kita masing-masing dan diminta untuk merefleksi kira-kira visi-misi dan tujuan sekolah kita itu sudah masuk level mana? Apakah terbatas, bertumbuh, meningkat atau sudah maju? Jadi kita ada IPN-nya sendiri. Jadi kemarin diminta untuk merefleksi. Nah, kalau visi kan dari gambaran ideal masa depan sekolah kita. Jadi dibawa bersama pada saat pendidikan dan sebagai penunjuk arah inspirasi kita dan harus selaras dengan tujuan pembelajaran mendalam dan fokus untuk pembelajaran dan pertumbuhan berkelanjutan. Dan tentunya komprehensif visi itu harus secara luas mencakup semuanya. Dan visi itu bagaimana cara mencapai visi itu dibangun dan dilaksanakan secara kolektif, menyatakan tindakannya. Kalau kalimat visi itu kan ada kata kerjanya dan pasti punya korelasi dengan visinya. Sedangkan tujuan itu adalah indikator keberhasilan. Oh, ini ya lupa. Mbak nunggu di tengah tak juga dewe. Oke lali. Nah ini tujuannya ya, jadi tidak hanya akademik. Jadi kalau kita membuat tujuan dalam visi itu kita tidak
tapi juga rasanya kualitas lulusan yang kita harapkan seperti apa. Karena tujuan pendidikan itu kan bukan hanya soal nilai, karena kayak setelah kita penting sekali karena nilai itu nilai tinggi tapi ternyata hasil kontekan itu juga gak begitu. Dan harus juga dengan dimensi kelulusan. Nah, untuk strateginya untuk penyelarasan visi-visi tujuan ini, ya semuanya harus berkolaborasi. Jadi visi-visi itu bukan yang buat kepala sekolah, tapi harus semuanya ada minimal guru seperti itu. Nanti untuk siswa dan wali murid itu juga harus segera disampaikan. Bukan hanya menyampaikan langsung jadi guru, tapi disampaikan kita sosialisasi dijelaskan. Dan analisis kondisi satuan pendidikan sesuai dengan KSP menggunakan KKPM. Nah, jadi kita merayakan dalam PMP kita. Nah, ini kemarin kita sudah membuat di aspek kolaborasi itu mewakili apa? Ada melibatkan warga satuan pendidikan. Jadi ada guru, ada murid, ada banyak jadi desain komite juga itu. Kemudian ada pendekatan dalam sini ngobrol ya, jadi bukan hanya sekedar sudah banyak kita harus diskusi. Dan ini untuk menunjukkan visi misi itu juga biar tidak hanya dokumen, itu harus ada partisipasi aktif dan komunikasi bersama. Jadi semua warga sekolah itu punya rasa ini loh visi misiku harus tahu dan memang itu harus kita tahu di mana-mana ya visi misi jangan sampai kemudian dari visi misi apa tahu itu seharusnya ada tempat-tempat ini kolaborasi dan masyarakat ya dan budaya dan pelatihan. Jadi kalau sekolah itu saatnya ini banyak yang nanti kalau saya sadari nanti saya ini jadi guru kepala sekolah itu harus terlibat langsung dalam komunitas belajar. Jadi mungkin kita ada FGFP di sekolah itu semuanya yang banyak misalnya dari TEP sendiri ya itu kepala sekolah harus ikut. Mungkin kita ada rapat OSIS seperti itu biasanya harus ikut biar tahu. Nah ini ya, PMP itu adalah kompas sekolah, jadi bukan sekedar dokumen administratif. Kemudian kepala sekolah adalah kunci penyelesaian analisis, kolaborasi dan kepemimpinan strategis. Dan implementasi visi-visi model ini membutuhkan rasa memiliki bersama. Makanya kita harus merasa membuat itu kan berarti rasa memiliki dan harus selaras dengan fondasi agar belajar mendalam dan kompas. Bukan hanya sekedar software aja. Oke, lanjut berapa? Oh, berapa masih ya? Masih 3. Nah, ini nah ini ya, jadi ketika kepala sekolah ini harus paham kita ketika ada pembelajaran lagi kan berarti kurikulumnya itu bukan kurikulum ya, tapi ada pendekatan. Jadi ya berarti kita menghapus semua yang dulu. Jadi ketika ada pedagogis sama kita ada PBL, PJBL, kemudian itu masih bisa dipakai dan kita kolaborasikan dengan mungkin praktek inovasi yang baru gitu. Jadi berarti yang belum kita pakai semua boleh, tapi kita berinovasi menggabungkan mana yang sesuai. Jadi tidak harus baru semua ya, tapi kita menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah ini untuk kepemimpinan dalam praktek pedagogiknya. Ini langsung ya dari praktek pedagogis guru pada saat ini mengajar yang guru. Jadi guru itu pakai saat yang bagaimana, kemudian kalau PM ini kan fokusnya pada pengalaman belajar serta dididik yang otentik. Makanya tadi ketika anak sedang belajar aliran saja. Kalau cuma teori aja, makanya cuma ya udah pakai. Tapi kalau
lebih ingat karena pembelajaran itu nyata. Kemudian selanjutnya ini juga dia bisa menyesuaikan ada sendiri, belajar BPR, JBR. Nah ini bisa kita lakukan dengan casting seperti itu bagus. Nah ini seperti kan awal ya kita implementasi dalam proses pembelajaran yang pertama masih perencanaan, kemudian dilaksanakan proses asesmen. Seperti kita bikin guru kita bikin RPP itu kalau belajar. Pasti di dalam ada asesmennya ya, asesmen itu bukan hanya untuk guru. Kadang-kadang kita kalau PNSK cuma muridnya aja yang kasih, nah ini paham nggak? Ya kan, padahal guru juga harusnya ketika nilainya kok jelek, masing-masing nilainya kok bermasalah, jadi guru juga harus merefleksi diri sendiri. Saat saya jadi itu kalau belum ya. Nah ini kalau siswa itu juga punya peran sendiri sekarang. Minum dulu Bu, minum. Harus itu minum. Iya kayaknya. Ya peran siswanya bukan hanya kalau dulu siswa itu hanya mendengarkan, kalau sekarang kan sudah macam-macam mereka bisa mengutarakan pendapatnya jadi sesuatu. Nah sekarang guru kalau dulu sebagai pusat pembelajaran, sekarang itu hanya sebagai aktivator, kolaborator dan pembelajar belajar. Jadi guru nggak harus ngomong terus, tapi kita dari mengaktifasi anak itu biar berani berbicara, terus berkolaborasi seperti itu. Jadi bukan hanya sebagai satu-satunya sumber belajar. Nah kita ini tugasnya adalah sebagai role model pembelajaran. Kepala sekolah itu menugas kita belajar dan berpartisipasi aktif dengan pendekatan baru. Jadi kalau ada seorang guru baru, ini baru ya kita yang harus pertama open minded. Kita yang diberikan disampaikan pada guru kita dan kita pertama kali jangan sampai nggak usah itu kan dari kita sudah memakan ini growth mindset. Kemudian juga harus membentuk budaya. Jadi kepala sekolah itu membangun kerjasama, menciptakan budaya saling menghargai dan dengan koordinasi dengan teman-teman. Kemudian maksimalkan fokus, kepala sekolah harus fokus pada tujuan dan menetapkan kriteria keberhasilan tadi. Jadi harus ada evaluasi, ada visi tujuan. Nah, tujuannya kan juga baik, itu harus ada kita evaluasi. Indikator ini sudah selesai atau belum ya? Nah, itu juga harus ada tugas kepala sekolah. Dan pastinya bertanggung jawab ya, karena kualitas pembelajaran. Pasti kalau apakah dari yayasan atau dari ini, anak kepala sekolah pasti ya kita ada penanggung jawab utama ya. Nah ini ekosistem, jadi kalau dulu di sekolah kita harus dari luar ke masyarakat, kemudian budaya digital ini juga harus berkolaborasi sama untuk membuat ekosistem pembelajaran yang baik. Nah ini tantangan kepala sekolah ini adalah bagaimana membuat guru mampu menciptakan budaya belajar yang nyaman, fasilitasi desain yang virtual, kemudian yang akan mempengaruhi produktivitas dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tugas kita ini adalah ini membahagiakan guru, salah satu tugas kepala sekolah. Kalau tadi guru itu membahagiakan siswa, murid kita belajar menyenangkan, tadi kan bisa nakal nih. Tugas kepala sekolah adalah membahagiakan guru. Kepala sekolah tidak. Nah, kepala sekolah yang membahagiakan guru biasanya dari untuk healing. dan itu dari bulan depan healing itu bahagia. Jadi kita suasana nyaman, itu kan pasti lebih enak. Jadi kita bekerja juga nyaman, lebih. Kemudian ini banyak teman. Nah ini kalau budaya nyaman itu ya banyak prakteknya. Jadi kan masa keluar saja nggak seru. Jadi kegiatan sama macam ini kalau ada
kebun, ada lab, itu anak-anak mobile juga senang belajar. Nah ini dia penceritaan yang pernah belajar. Jadi lima mau belajar itu harus mengintegrasikan budaya belajar profesi dan konfliktual. Jadi kelasnya yang memadai, kemudian konfliktual, dan pastinya adalah budaya belajar. Setiap orang punya sendiri-sendiri. Ini tugas kita dalam pemanfaatan digital ini, ya kita harus merencanakan, melaksanakan, dan asesmen agar murid itu mendapat pengalaman belajar lebih interaktif, fleksibel. Nah ini kalau kita ada yang sebenarnya kayaknya ini kayaknya salahnya ada Pak, nggak ini yang kemarin ada beberapa Balik punya. Pak Aris ya? Pak Aris kayaknya punya. Kayaknya masih ada tuh. Jadi sekarang kayak sampai ulama kita bisa pakai HP, pakai kita bisa main-main kayak sekarang juga digitalnya dan lalu masih lima. Nah ini kemarin Universitas Terakhir itu adalah membuat inovasi. Nah ini kalau kita lihat banyak ininya ada sistem satu kalau Saya katanya. nah ini konsep diikuti kolaboratif ada proses yang mengeksplorasi pemikiran profesional dan tradisional ada politik dengan penelaah praktik. Jadi ini fungsinya tidak hanya pemecahan masalah saja tapi juga sebagai pendekatan sistematik yang memanfaatkan bukti hasil belajar murid. Nah ini cuma rancangan aja. Nah ini ya, jadi ada yang namanya metode teknik inovasi dalam pembelajaran yang menggunakan kepala sekolah untuk mengembangkan proyek inovasi dan pengelolaan pembelajaran mendalam. Jadi nanti kita yang pertama jadi combine, kita menggabungkan, mencari kemungkinan proses mana yang bisa digabung kayak tadi yang saya sampaikan. Kalau PJBA digabung dengan pertemuan inovasi baru itu silakan. Jadi menggabungkan dua metode pembelajaran yang berbeda menjadi baru dan lebih menarik. Terus request itu membalikkan. Nah ini yang mungkin kemarin menurut saya itu baru, jadi membalikkan. Membalikkan itu artinya kayak sama ketika kita pembelajaran biasa di kelas, itu anak-anak kan datang dikasih pelajaran atau berkuis ya. Kalau pembalikan ini namanya berbalik. Jadi mungkin prioritas dulu. Nah, jadi membalikan sesuatu yang beda gitu. Biar apa? Biar sesuatu kadang kan ini mengubah urutannya biar lebih sesuai gitu. Kemudian digunakan eliminasi bagian-bagian yang relevan. Kemudian alternatif itu mengganti metode dengan yang paling efektif. Tulis atau mengumpulkan dari sudut pandangnya ditukar, misalnya urutan diskusi atau pertemuan ide atau lebih aktif. Jadi kayak tadi biasanya dijelaskan dulu, terus anak tugas dijelaskan kembali. Anak sudah dijelaskan dulu versi mereka, baru memberikan pemahaman. Kalau yang salah tidak kembali, yang betul didukung. Kemudian elaborasi ini mengkaitkan prosesnya jadi yang lebih kecil dan lebih detail. Nah ini tahapannya yang pertama ada akses ya, ada akses itu mengidentifikasi kebutuhan. Banyak tahapannya. Ini bagaimana ada ukuran masing-masing. Ini ukuran aja biar ukuran untuk membuat desainnya ini seperti apa. Nah ini jadi seperti yang panjang tadi ya, kelas-kelas sebagai teladan kolaborasi dan kolaborasi itu adalah kunci dalam mewujudkan pembelajaran mendalam. Namanya adalah kolaborasi. Dan
Ya, duduk terakhir. Nah, untuk di lagi. Ye, nah, ini ya, jadi ketika tadi kita sudah bicara visi-visi, kita untuk bermain itu semua siswa yang bicara pada perkembangan belajar dalam keyakinan yang kita adalah visi-visi tujuan tadi. Kemudian kepemimpinan kita ada budaya kolaboratif karena dalam pembelajaran dan evaluasi dan pengetahuan ini juga asisinya. Nah ini nanti kami kemarin minta untuk membuat mereview visi-visi tujuan kita. Sudah ada apa belum? Opsinya belum. Nah itu ada di dalam bukunya gitu. Visi sekolah saya eksplisit mencerminkan komitmen terhadap pembelajaran mendalam. Nah kalau nanti visinya belum ada PM-nya, kita harus mengubah jadi PM. Kemudian juga sekolahnya juga selaras dengan pembelajaran mendalam. Dan juga kepemimpinan visioner jadi yang banyak inovasi seperti itu. Kemudian dari kolaboratif tadi dengan warga sekolah dan kemudian dengan yang lain. Jadi untuk dalam pembelajaran ini bagaimana kita melihat guru kita itu untuk pembelajarannya seperti apa di kelas, apa hanya sekedar ada PM tapi ya respon baik itu betul, tapi harus kita lihat pembelajaran berbasis apa, proyek ini atau misalnya pemecahan masalah itu dia kalau PM. Jadi yang banyak murid itu banyak berperan bukan hanya guru. Kemudian evaluasi ini penggunaannya itu otentik dan basic ini untuk evaluasi juga. Jadi kalau suatu ini kayak siklus itu kan setelah dilaksanakan harus diasesmen nanti kita kembali lagi seperti itu kan untuk cari yang paling bagus. Nah ini kemarin ini tahapan ada kejelasan seperti itu di dalam kelas seperti apa yang mengembangkan visi yang jelas dan terukur. Kemudian indikatornya visinya itu dipahami dan dihayati oleh seluruh warga. Bagaimana ini kalau sekolah betul bukan hanya bisa membuat visi-visi yang bagaimana semua warga sekolah itu paham dengan visi-visinya dan menjalankannya. Susah ya. Kemudian di dalamnya ini relasi belajar mendalam ini sudah terungkap ini. Nah ini tekniknya ya, kita tadi sudah tahu visi dan tujuan sekolah, kemudian kita harus menganalisis kondisi satuan pendidikan kita. Ada beberapa cara ya, informasi di sini dan masih ada yang ekstra itu dari rapat pendidikan ya. Kalau rapat pendidikan kita tahunya diri kan saya sendiri ya, kalau rapat pendidikan ini kenapa ya Pak nilainya turun? Karena kita nggak tahu ya nilainya berdasarkan apa. Nah kita punya evaluasi di sini aja ya. Kalau biasanya kita pakai yang namanya SWOT ya, analisis SWOT. Nah ini nanti dikenalkan dengan analisis SWOT sama hasil ini. Kalau SWOT kan juga berdasarkan kenal ya. Ini kita ini menganalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan kita, kesempatan sama ini ya. Ancaman. Ancaman. Jadi ngomongnya ini kayak gratis kan? Ada kelemahan, ancaman ini sudut pandangnya kayak gratis. Tapi ini cuma hal-hal yang nah ini dia ya ada ini kalau SWOT ada kekuatannya seperti apa, kelemahannya seperti apa, ini kita sudah paham. Nah ini kalau untuk analisis SWOT ya untuk belajar mendalam banyak jadi bagaimana contohnya di sini ketika praktik pedagogisnya guru itu memahami kekuatannya adalah guru memahami berbagai teori, kelemahannya kurangnya pelatihan formal, kemudian peluangnya ada kolaborasi, ancamannya ada perubahan dan kemudian kebiasaan yang tradisional. Jadi kalau ngomongnya masih sudut pandangnya dari itu. Nah ini soal ini teknik baru ya, soal itu kita bicara tentang kekuatan, peluang, aspirasi dan hasil. Jadi nggak ada yang sama sekali
sendiri. Kalau kita ngomongin ini, seumpama sekolah kita itu sudah bersama salah, benar kalau buat ini kan? Ya salah. Wow, saya lihat ini, masya Allah. Apa dia? Apa Pak Adik punya ibu? WSR. Oh iya iya salah. Proses. Proses. Pengawas. Ya, jadi kalau soal itu kita itu bisa melihat kekuatan kita sendiri. Jadi kita punya apa di sekolah kita, ini akan menjadi aset kita. Kemudian peluangnya apa? Kita harus bisa menganalisis peluang apa yang bisa kita raih. Kemudian aspirasinya adalah pendapat. Jadi kita punya tim dari kolaborasi. Bagaimana aspirasi mereka? Kita kadang-kadang yang mendapatkan kritik kalau tadi yang aku excited kita harus aktif kritik ya. Tapi ketika bermain dari kita mendapatkan aspirasi dari teman-teman kita masukan tanya, oh iya terus keluarkan gitu. Karena kadang banyak nih yang ini yang video kadang ini yang video sering gitu. Kemudian hasilnya itu yang ingin dicapai itu apa? Nah, kita jadi tahu sejauh mana pencapaian dari nilai yang disepakati bersama. Nah ini, jadi kalau sesuatu itu fokusnya pada kelemahan, sehingga keterbatasan auranya negatif. Kalau sesuatu ini auranya adalah hal yang positif. Jadi kita fokus pada kebaikan kita sendiri. Karena kalau kita ngomongin untuk tetangga bisa dijawab ya. Jadi kita fokus ke kita sendiri aja. Nah ini kalau saya seperti ini. Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang ini seperti apa, itu kekuatan sama peluangnya apa saja aset yang dimiliki sekolah kita. Kemudian peluangnya apa yang mungkin. Nah untuk yang kondisi harapan kita ini adalah situasinya, jadi masalah dari kita itu kan harapan masukan seperti apa yang dimiliki kita. Kemudian hasilnya ini harus terukur lagi, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Nah ini strateginya strategi yang menggunakan proses aspirasi ini adalah ini sudah banyak ini cara ini nah ini kalau tadi ada soal di sini ada ABCD teknik baru ABCD Asset Based Community Development. Ini adalah bagaimana PKBAD kalau dalam bahasa Indonesia ini memberdasarkan aset sekolah kita seperti apa. Ini ada 7 aset ya, modal utama setiap lembaga itu pasti punya manusia ya, kalau ya manusia. Kemudian ini manusia itu bagaimana? Kita harus menginventarisasi pengetahuan berdasar semua manusia yang ada di sekolah kita. Kita harus mengoptimalkan kalau ada guru yang pintar IT dan kita berdayakan. Ketika ada yang suka foto-foto sinematik itu ya kita ada dokumentasi, nah kita berdayakan. Kemudian ada modal sosial, bagaimana investasi yang berdampak pada hubungan manusia. Ini organisasi, jadi kita bersosial kayak di sini MKS ini juga termasuk modal sosial. Kemudian modal fisik itu berupa bangunan, jadi bangunan sekolah kita seperti apa, ada modal lingkungan, itu lingkungan kita sehat apa enggak, lingkungannya seperti apa. Kemudian modal finansial itu hubungan keuangan yang dimiliki oleh lembaga. Dan modal politik ini adalah keterlibatan sosial melalui lapisan atau kelompok. Jadi ya kita punya lingkungan dan modal politik ini. Kemudian modal agama dan budaya, bagaimana kebudayaan kebiasaan di sekolah kita masing-masing. Ini adalah 7 modal utama yang harus kita ini kuat-kuatkan. Jadi kalau kita tadi ngomongin Pak, kurang ada kita punya aset-aset ini loh ya. Tapi kadang kita kalau melupakan kekuatan kita sendiri. Nah ini kalau disebutkan ini secara ini memperbaiki kondisi sekolah. Jadi tadi ada visi, pemimpinan dan program itu sudah rangkaiannya.
Ini banyaknya. Jadi kalau kita mendeskripsikan sekolah kita harus membuat seperti ini. Kita masuk mana? Kita masuk yang terbatas itu yang fix minded itu tadi. Kemudian sudah mulai minded atau sudah levelnya meningkat atau yang sudah maju berarti kan sudah settle, sudah bagus semuanya. Ini sama dari nah ini pemetaannya dari tugas kemarin yang tadi sudah ini contoh misalnya nantinya ada sendiri. Nah ini sudah tugasnya langsung ke slide yang nah kemarin tugas saya itu kemarin yang dianggap terakhir itu kita diminta visi misi, kita harus merefleksi diri. Visi misi kita sudah masuk mana? Saya pede di sini. Ini tidak pede jadi. Ya catatannya apa? Ternyata ini kan kemarin sesuai dengan visi misi kita ya. Menurut kami itu sudah mendapatkan pemerintah maju itu sudah terintegrasikan dengan mendalamkan pertama lebih. Jadinya sudah mulai kami masukkan mendalam. Kemungkinannya jadi refleksi lah intinya kita mau refleksi diri kita sendiri dari visi-visi. Nah kemudian kayak tadi ada kesenjangan antara kondisi sekarang sama kondisi yang diharapkan. Jadi kita refleksi diri. Kira-kira apa ya? Terus bikin program bagaimana mengatasi kesenjangan ini seperti apa? Nah, kalau saya kemarin mau visi misi kan visi maju ini kan kita pakai ya maju itu sudah dibantu oleh warga tapi belum seluruh program karena ini yang kecil-kecil itu belum sampai detail. Nah idenya apa untuk ini kita bikin programnya melalui workshop dan review program sekolah itu program murid itu menggunakan ini banyak. Ini juga sama kayak tadi kita pakai yang ini pakai soal lagi jadi kita sudah ini berbagi sudah merefleksi di sini pakai soal seperti apa ini tadi sesuai dengan pandangan sendiri. Nah untuk yang video programnya itu apa itu dijelaskan untuk mengatasi visi-visi yang tadi masalahnya belum sampai di semuanya itu programnya seperti itu untuk kemungkinan dari ada coaching. Nah ini kemarin terus bikin inovasi. Jadi program inovasinya apa? Karena kemarin juga sempat mendadak ya saya ngawur aja ya. Ini dibaca seperti itu Pak, ini tidak bisa bingung ya. Jadi kita misalnya visi-visi kita aja, kita kan juga punya inisiatif dari teman cinta kita seperti itu. Jadi di sini tujuannya apa? Ini di program ya, program itu adalah kalau saya kemarin tugas pembelajaran mendalam itu bukan tugas jualan dan unggul, jadi sesuai dengan visi-misinya. Ada tujuannya, tujuannya apa? Jadi kalau guru mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Nanti kan kalau di dalam itu sudah ada ini berapa persen kan harus jelas gitu. Itu namanya apa? Pelaksanaan evaluasi. Sumber dayanya apa? Manusia, manusia, pelaksanaannya apa itu terus urusannya gimana apa? Jadi kemarin jelasnya seperti ini. Jadi kita intinya itu verifikasi kalau kita sudah tahap mana sih IPM ini? Kalau itu ya Pak, sudah bosan mendengar saya. Insyaallah cukup. Nanti kalau saya share di grup yang slide-nya itu, jadi bisa belajar sendiri dan kita mengimplementasikan materi ini karena memang tujuannya itu untuk kepala sekolah di mana melatih untuk kepala sekolah SMP yang tujuannya biar kita bisa mengaplikasikan ilmu ini di sekolah kita karena yang mana
belajar mendalami banyak teori. Ternyata kita sampaikan mulai dari ide kita punya masalah-masalah yang banyak di sekolah kita, ternyata kita mencari inovasi-inovasi baru seperti motivasi SPM seperti ini. Ya kita harus mencari apa sih ceritanya ini, ya kita maksimalkan untuk memaksimalkan juga program-program kita. Ya kayak tadi seumpama di sekolah negeri nggak ada kayak gini, kita bikin program yang sekolah negeri nggak ada. Jadi orang masyarakat oh di sini loh sekolahnya ini, jadi musiknya seperti itu. Punya sesuatu yang bisa kita jadikan ini juga. Kalau itu tidak ada pertanyaan deh, tidak ada. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya apa, Bu? Monggo kalau mau diskusi, monggo. Ya ada, Bu. Kayaknya kita monggo. Terima Bu. Kita nanti yang dijawab, Bu. Terima Bu. Sebenarnya mungkin kalau selama ini sudah belajarnya sesuatunya gitu. Nah, yang tadi itu soal itu yang perlu didengar. Luar biasa sih, masalah kita boleh. Terima kasih tadi luar biasa. Terima kasih atas ilmunya. Kalau selama ini mungkin yang saya tahunya memang analisis SWOT, seperti ada berkuasa dan belajar yang SWOT, analisis SWOT. Nah itu tadi langsung padahal banyak untuk instrumennya kan banyak, terus lanjut langsung kip langsung gitu. Nanti kalau misalkan kelihatannya memang langsung ditutup nanti mungkin kalau memang besar aja. Ini intinya tadi saya penangkapnya adalah memaksimalkan aset yang ada di sekolah agar bagaimana memang sekolah lagi seperti saya sekolah kami sekolahnya masih kecil. Tadi tiba-tiba lagi ada salah. Nah ini bagaimana tadi mungkin kita bisa sharing juga bagaimana pentingnya Bapak Ibu kepala sekolah yang ini di sekolah negeri yang belum ada ya kan tadi sama mereka disampaikan ini sekolah negeri belum ada. Mungkin bisa sharing juga yang menurut mereka belum ada, terus kemudian diajarkan di SMP itu bila Islam, itu mungkin bisa dijadikan untuk menambah belum saya sendiri mungkin nanti ada di situ kan. Langsung pertanyaan kedua Pak. Nanti. Ya, insya Allah ini mungkin mau di sekolah kami itu kami menawarkan program-program juga tentang bangunan dan sebagainya Bu. Bangunannya udah berhasil dulu ini kita juga masih ini. Mak yang kami sampaikan yang kita lakukan adalah program-program tadi. Jadi kami di sini itu kebiasaan ibadah sama karakternya yang kita utamakan. Mungkin ketika di SD negeri, yang di sekolah negeri seperti itu untuk kedekatan dengan murid kan kurang ya, mungkin nggak hafal semuanya. Tapi yang utamanya kalau sekolah masih kecil kita hafal ya semua murid, ya semua murid dan karakternya ya. Itu akan bisa jadikan nilai lebihnya untuk sini. Saya ngomong dari kami sendiri seperti itu. Jadi ketika kami mulai kebiasaan budaya sekolah seperti apa, jadi anak-anak itu diajarkan bagaimana menjaga wudhu dari luar kaki, berpikir, itu anak-anak itu dapat ibadah. Jadi kami akan
yang bisa kita aplikasikan di anak-anak itu kayak mancet gitu. Jadi kan nilai jualnya ke orang tua ya, kalau ke anak malah merasa lebih kayak penjara gitu, kayak dipaksa. Tapi ketika jual program kita ke orang tua, wah ini partner kita yang utama ya. Ketika beliau-beliau itu mengendalikan anak-anak gimana susah, tapi kalau di sekolah gampang kan dengan program-program kita yang kayak gini. Nah, harapannya kami itu membuat kayak program yang kayak ini seperti ini tuh bisa dibawa dilakukan di rumah. Nah, itu yang akan dijual. Seperti itu kalau di kami, karena kami sendiri belum bisa membuat program yang kayaknya berdiri gitu yang memiliki modal besar finansial. Kita bisanya ya program yang ini kan tidak menggunakan biaya, karena kita memaksimalkan guru kita sendiri dengan kebiasaan dan kedisiplinan juga ya, karena di sini itu terus kok lama makanya harus seperti ini kasar dua ya, lalu kalau ada mereka berfungsi ya langsung kena disiplin. Ada yang kena disiplin nanti pulang sekolah pulangnya mundur sampai sempat mereka akan mendapatkan ya kalau ini kita maunya kayak pembinaan disiplinan. Karena ada masalah kita selesaikan dari ini juga jadi mereka kata masalah itu bukan ini katanya begini nanti boleh kita selesaikan dari itu juga. Jadi nanti jam 2 itu saya direkap dari OSIS sama siswa itu semuanya kualitas. Udah mohon maaf ada ini pulangnya lah di jam 4 karena mau mengikuti pembinaan disiplinan. Ya oh sudah oke karena dari awal sudah kita sampaikan. Dan orang tua yang nggak apa-apa lama aja nggak apa-apa. Banyak kan kalau di orang tua kami seperti itu memang itu ya sekarang kita yang nggak finansial kalau finansial mungkin bisa kita dua-duanya itu yang untuk kebiasaan yang jadi daya jual kita ke orang tua. Kalau itu kalau mungkin ada yang dari sekolah yang lain yang lebih ini mungkin Pak bisa menyampaikan mungkin kalau jenengan telepon kalau membahagiakan seru tapi itu karena saya kalau membahagiakan dulu apa ya Bu ya? Yang ini biasanya kalau kami di saya sendiri kalau dari yayasan kan pasti kan yayasan gini guru gini kan ya kayak kita itu jadi penengah gitu. Jadi ketika guru-guru punya aspirasi tentang yayasan kayak kita nyampaikan ke yayasan nanti yayasan buat kebijakan gini terus guru-guru kan ya kita bagian mengatur dan itu jadi memang tugasnya kepala sekolah itu tekan sana tekan sini gitu ya apa yang harus bagian aja oke jadinya gitu kita dibagian kita bisa mengibarkannya kemudian sesuatu yang guru yang menghadiri seperti itu itu ibu balik lagi ke saya belum dan kok rekaman Ben Max saya biasa siap aku disetting nggak ya arah iya jadi kan di situ kan maju teman-teman semuanya soal satunya ini saya mulai senang bahagia jadi kan gimana seorang kepala sekolah memimpin secara untuk membahagiakan warga pada sekolah walaupun kadang-kadang kepala sekolahnya ya merasa bahagia saya berusaha menunjukkan di bawah curhatnya Pak
Lalu saya disitu mengenai apa ini saya dari benar-benar diri bersama saya ini dari SMP masuk nah saya akan tadi kan dikatakan pembelajaran itu orang pendekatan jadi dia berada sama-sama jadi dikatakan itu kalau yang kita terapkan di sekolah pendekatannya itu karena akan itu sebagian orang yang PN dan ada sebuah begitu ketika penerapannya itu sehingga benar-benar tahu bahwa ini adalah sebuah pendekatan yang penerapannya itu butuh ada perbedaan antara metodologi ataupun teknik. Yang kedua itu adalah teorinya kan adalah hubungan ibadah antara unsur biologi ini. Nah, yang dimaksud ekosistem di sini itu ekosistem jika dikatakan itu sekolah sehat kemudian sekolah A ini sekolah yang sehat ekosistem yang proper atau ekosistem yang monopolis itu saya kira itu saja harus mengenai soal selain sertifikasi memang selalu yang dulu yang ada soal soal tapi itu kan tetap ada juga yang disampaikan di kalau misalnya apa yang tadi kalau diberikan dari itu sehingga sekolah baik sehat dan sehingga bisa menentukan apa tekniknya yang digunakan itu soal suatu itu aja dari saya. Ya, ayo jadi sama. Gak usah Pak, cukup pertanyaan terakhir. Takut saya. Terima kasih Pak Andi, Masya Allah saya pertanyaan filosofis ini saya kurang tahu dulu. Pas waktu dulu berat, kalau dengan Pak Andi terus habis waktunya Pak Andi berfilsafat. Iya, tadi itu yang PPM itu adalah pendekatan ya, itu aplikasinya seperti apa? Makanya ya Pak ya, seperti yang kita tahu kalau kita ke formula aja, sebenarnya kita kurikulumnya masih kurikulum tiga ya, dan sekarang namanya kurikulum nasional ya, kan kurikulum tiga cuma dengan PPM ini kan kayak kita menambahkan sesuatu yang pembelajarannya tadi kalau sama kurikulum PPM ya cuma tekniknya aja seperti apa, ada urutannya. Tapi ketika PPM ini bagaimana kan kita ada yang menggunakan begitu ya Pak pelajaran jadi Pak semuanya satu menggunakan terus menyenangkan menggunakan jadi saya itu memasukkan segala bagaimana ketika mereka itu dengan kurikulum kita anak-anak itu sadar mau belajar jadi berkesadaran masuk kelas itu yang mengikuti pelajaran dia sadar kalau mau belajar bukan hanya disuruh kemudian bagaimana guru menciptakan suasana yang menggembirakan menyenangkan dalam kelas jadi seperti itu bukan kurikulumnya yang cuma pendekatannya aja dan kan memang PPM awalnya dari pembelajaran jadi memang kalau biar apa ya pelaksanaannya maksimal gitu kurikulumnya. Kita filosofis
ini. Untuk Ya seperti itu ya, jadi kayak itu pendekatannya. Kemudian tadi juga ekosistem yang sehat itu seperti apa? Kalau dulu di ekosistem itu kan ada yang biotik, abiotik itu ya. Kalau biotik kan berarti yang hidup sama, kan ada sekolah, murid itu kan biotik. Nah abiotiknya yang di sekolah, kemudian finansial modal finansial sekolah seperti apa itu kan abiotik. Dan yang biotik juga kan ada yang namanya kayak kemitraan ya. Jadi kita itu punya link keluar dengan komite, dengan orang tua, kemudian dari instansi-instansi itu ekosistem. Makanya kalau dulu zaman itu kan kayak manggil pemakaian BNN itu jarang banget. Kalau sekarang wajib kan. Ya tahun itu kan menjadi sebuah kasus kita. Oh ini sekolahnya mana-mana enggak kan sekarang ini. Biar anak-anak itu juga ini pemerintah itu tahu ternyata di luar itu kehidupan nyata di luar sana itu banyak yang masalah-masalah yang harus BNN itu mesti ini mesti itu seperti itu. Jadi pemahaman itu bukan hanya tentang pelajaran aja, tapi tentang kehidupan kita. Jadi ekosistem yang sehat menurut saya seperti itu, seimbang. jadi ekosistem sama pengertiannya hubungan timbal balik itu itu ya. Ya. Jadi yang saling mendukung, ada ekosistem juga namanya ya, ada ekosistem sawah, ada ekosistem sekolah ada seperti ini, jadi ada bangunannya, yang abiotik ada warga sekolahnya, yang pastinya saling berbantu. Soalnya kita gurunya ada, gurunya nggak ada, kan gak lucu, bukan ekosistem yang baik kan. Soalnya itu ya, tanya-tanya alhamdulillah, saya kembalikan sebenarnya untuk Pak. Tidak ada pertanyaan bersama manusia.